Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, berjumpa lagi dengan saya, Naufal Hasan, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, jurusan Ilmu Politik. Di kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa kembali dengan kondisi badan yang semoga saja fit, ya kan, amin ya robbal alamin. Di tengah pandemi ini kita harus bisa menjaga kesehatan agar kita tetap bisa survive di dalam keadaan yang sulit. Pertama-tama saya ucapkan puja dan puji salam kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan. Ya, semoga yang sakit diangkat penyakitnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mempresentasikan tentang tangga-tangga memahami Islam. Ini untuk memenuhi tugas video dari mata kuliah Al-Islam 3. Untuk tugas yang diberikan oleh Bapak dosen saya yang bernama Dr. Muhammad Nasib. Jadi tema video kali ini adalah tangga-tangga memahami Islam. Jadi kita itu gimana ya? Untuk memahami Islam itu ibaratnya tangga, ada tangganya gitu, kayak ada urutannya, kayak harus ini terus ini gitu, jadi ada tangga lah gitu kan, urutan ya. Jadi Islam itu dalam artinya itu kita berserah diri ke Allah. Jadi kita itu kayak menyerahkan semuanya itu ke Allah gitu. Kita kayak memasrahkan diri, berdoa ke Allah. Itu telah diajarkan oleh Nabi dan Rasul-Rasul kita pada zaman pendahulu. Kita berdoa ke Allah, kita meminta pertolongan, memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu di dalam tangga-tangga Islam ini, agar kita bisa memahami Islam dengan secara benar-benar paham gitu, maka diperlukan pemahaman yang baik kepada semuanya, semua aspek gitu. Perlu pemahaman yang baik kepada semuanya, dan untuk itu ada beberapa langkah awal fundamental yang harus dilakukan, yaitu seperti salah satunya menguasai bahasa Arab, hafal Al-Quran dan hadis, mempelajari cara berpikir logika, dan juga menguasai sirah nabawiyah. Ya, ada beberapa langkah-langkahan, ibaratnya tangga-tangga dalam memahami Islam. Jadi yang pertama tadi yang saya sebutkan itu adalah mempelajari bahasa Arab, menguasai bahasa Arab menjadi langkah penting, langkah awal. Jadi ibaratnya apa ya? Menguasai bahasa Arab itu ibaratnya basicnya untuk memahami Islam. Jadi menguasai bahasa Arab itu langkah awal yang harus dilakukan, karena Islam turun di Arab dengan konsekuensi kitab suci Al-Quran dan hadis menggunakan bahasa Arab. Karena Islam turun di Arab, jadi kitab suci Al-Quran dan hadis-hadis itu menggunakan bahasa Arab. Jadi alangkah baiknya kita itu harus, bukan alangkah baiknya sih, memang harus menguasai, menguasai bahasa Arab. Nah, tapi ada gitu terjemahan dari bahasa apapun dari bahasa Arab ke bahasa apapun. Tapi walaupun banyak terjemahan dari bahasa Arab ke bahasa manapun, tidak ada bahasa yang mampu mengungkapkan makna makna dari kata-kata yang ada di dalam kandungan Al-Quran itu secara sempurna. Jadi memang bahasa Arab itu memang wajib dipelajari untuk memahami Islam, karena walaupun sudah diterjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa lain, misalkan ke bahasa Indonesia, itu pun pengungkapan maknanya itu tidak sempurna, jadi kayak kurang gitu, kayak memang
bisa dimaknain itu, kalau benar-benar dimaknain itu kok dalam bahasa Arab. Jadi kayak penyampaiannya itu kurang gitu kok pakai bahasa lain ya kan. Secara buktinya itu mungkin banyak kan, kayak Al-Quran terjemahan edisi revisian, karena mungkin itu bukan mungkin sih, terdapat terjemahan atau ribuan kata yang diterjemahkannya itu secara tidak tepat. Jadi si Al-Quran terjemahan itu direvisi, diperbarui lagi, diperbaiki, itu apa aja ayat-ayat yang salah diperbaiki lah. Jadi makanya terbitlah Al-Quran revisi. Mungkin itu kayak revisian kan, jadi kayak ini yang ini salah nih gitu, ada yang salah terjemahannya. Maka memang pentingnya bahasa Arab itu, pengungkapannya di bahasa yang lain itu berbeda gitu. Bahasa Arab itu dalam konteks ini bisa menjadi mengungkapkan makna setiap kata, frase, dan kalimat di dalam Al-Quran dan juga hadis. Jadi bahasa Arab ini berguna untuk mengungkapkan makna-makna yang ada di kalimat tersebut. Tidak bisa memakai bahasa lain, itu kurang sempurna pasti itu artinya. Kayak memang pemahaman itu benar-benar terasa itu di bahasa Arab, maupun itu Al-Quran ataupun hadis tetap bahasa Arab. Karena itu yang tadi kan maknanya pasti kurang sempurna kalau pakai bahasa lain. Maka dari itu hendaknya siapapun yang ingin serius memahami Islam itu harus bisa menggunakan bahasa Arab. Karena gimana ya, secara logikanya itu ada dua gitu, Al-Quran dan hadis itu menggunakan bahasa Arab dua-duanya. Bagaimana kita mau paham jika kita tidak bisa bahasa Arab, sedangkan Al-Quran dan hadis itu menggunakan bahasa Arab. Dua sumber utamanya itu menggunakan bahasa Arab ibaratnya tuh. Al-Quran bahasa Arab, hadis bahasa Arab. Jika kita tidak bisa menguasai bahasa Arab, ya mohon maaf tadi videonya terputus karena memorinya tidak mumpuni ya. Jadi tadi tidak mungkin seorang bisa memahami, atau bahwasannya seseorang jika ingin memahami Islam itu harus menguasai bahasa Arab ya kan. Tadi karena jelas-jelas kan Al-Quran itu berbahasa Arab, hadis itu berbahasa Arab. Maka dari itu kita harus bisa menguasai bahasa Arab. Itu langkah awalnya ya kawan-kawanku. Terus langkah kedua itu menghafalkan Al-Quran dan hadis. Jadi kita itu harus bisa menghafalkan Al-Quran dan hadis di kepala kita gitu, agar kita bisa bisa mengetahuinya secara di luar kepala kita lah. Jadi harus dihafalkan itu karena agar benar-benar tertangkap di otak kita, itu tertangkap di pemikiran kita itu apa aja maksudnya dari Al-Quran dan hadis-hadis tersebut itu. Jadi kita ya memang harus menghafalkan Al-Quran dan hadis. Selain di satu sisi kita harus bisa bahasa Arab, kita juga harus bisa menghafalkan Al-Quran dan hadis. Itu menjadi langkah kedua dalam memahami Islam. Terus yang ketiga itu kita itu harus mempelajari cara berpikir, logika dan mantik. Berpikir yang lurus sangat penting untuk memahami Al-Quran. Karena itu akal-akal yang sehat menjadi salah satu prasyarat jadi mukallaf. Dan orang yang gila itu tidak mempunyai tuntutan apapun, kayak beribadah aja nggak ada tuh mereka tuntutannya. Jadi memang punya akal itu menjadi salah satu syarat juga gitu, sangat penting. Sebab itu dalam Al-Quran banyak sekali logika-logika yang hanya bisa ditangkap oleh orang yang berpikir lurus. Jadi banyak logika-logika yang hanya bisa ditangkap oleh orang yang berpikir lurus, yang punya pikiran lah, daripada tidak punya pikiran gitu, kayak orang gila kan, tidak punya pikiran. Jadi itu membuktikan bahwa logika itu sangat penting. Sebab di dalam Al-Quran banyak logika-logika yang hanya bisa, jadi sebab di dalam Al-Quran itu banyak logika, jadi ya emang harus bisa berpikir lah.
Jadi kita harus ya bisa ada logika lah. Misalkan ya dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa orang kafir atau non muslim itu mungkin akan mendapatkan balasan dan siksaannya di akhirat nanti. Walaupun di dunia ini mereka sejahtera atau berhidup berkecukupan, namun kelak di akhirat itu mereka akan mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat sana. Itu yang memang sudah tertulis di dalam Al-Qur'an, di kandungannya itu. Jadi sebagaimana itu orang yang menjadikan Islam sebagai agama, maka akan diterima. Jadi kan kalau yang tidak menjadikan Islam sebagai agama kan berarti tidak akan diterima gitu. Itu berapa pentingnya logika cara berpikir kita. Dan bisa jadi di dunia untung, misalkan si orang kafir itu untung, tetapi di akhirat pasti rugi. Ya karena orang kafir itu di akhiratnya pasti rugi, daripada kita sebagai orang muslim kita bisa masuk surga jika memang keimanan kita itu mumpuni atau pas kan. Jadi kita mempunyai keimanan agar bisa masuk surga. Jadi itu namanya logika ya. Jadi barang siapa yang memilih agama Islam sebagai Islam sebagai agama, maka akan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak memilih Islam berarti tidak akan diterima. Jadi alangkah baiknya kita itu kalau bisa ya di dunia sukses, di akhirat sukses, itu enak sekali. Tiada dua itu nikmatnya. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Tadi kan udah yang pertama itu menguasai bahasa Arab. Terus yang kedua itu menghafalkan Al-Quran dan hadis. Yang ketiga kan berpikir secara logika. Bukan berpikir secara logika, mempelajari cara berpikir. Nah kemudian kita akan ke yang keempat, mempelajari sirah nabawiyah. Perjalanan hidup Nabi ini juga sangat penting untuk kita pelajari. Jangan terlewatkan. Perjalanan hidup Nabi ini penting untuk dipelajari, untuk mengetahui konteks-konteks saat Al-Quran diturunkan. Asbab al-nuzul dan perkataan, tindakan dan takrir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita bisa memahami makna-makna kata-katanya Nabi Muhammad. Tanpa memahami konteks itu, maka akan terjadi banyak kekeliruan. Jadi kita bisa saja keliru tentang makna-maknanya jika kita tidak memahaminya. Misal di dalam Al-Quran adalah ayat, sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebahagian dari syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumroh, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha mengerjakan satu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui. Itu ada dalam surat Al-Baqarah ya. Nah di dalam ayat tersebut terdapat frase maka tidak ada dosa. Logikanya berarti hukumnya boleh karena kan tidak ada dosa. Padahal hukum sa'i adalah wajib. Dari sejarah diketahui bahwa pada saat itu terdapat banyak berhala di antara Safa dan Marwah, sehingga membuat para sahabat khawatir terjatuh ke dalam perilaku syirik, takut syirik gitu. Kekhawatiran itu menjadi sebab ayat tersebut turun. Maka turunlah ayat tersebut dan ada satu kata, beberapa kalimat, yaitu maka tidak dosa, yang berarti itu diperbolehkan. Sedangkan kan di Safa Marwahnya ada tadi kan itu ya, ada berhala. Jadi kan langsung dijawab gitu sama Allah, yaitu maka dari itu semua itu keempat cara itu menunjukkan memahami tangga-tangga memahami Islam gitu. Kita akan memahami Islam itu jika menaiki tangganya gitu. Kayak tangganya tadi, menguasai bahasa Arab, baca Al-Quran, melatih perilaku berpikir,
terus mengetahui ya perjalanan kisah-kisah Nabi itu. Jadi itu adalah tangga-tangga memahami Islam. Oke, sekian penjelasan dan presentasi saya. Kurangnya mohon maaf. Semoga teman-teman dan Pak dosen saya yang bernama Dr. Muhammad Nasih puas ya, semoga dengan hasil ini. Oke, akan saya tutup. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.